Perkenalkan, kami dari kelompok ke-6 membawa materi yang berjudul Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI. Dan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Wahyu Putra, dengan NPM D1D022039, teman saya Cynthia Angelika Saputri dengan NPM D1D022025, teman saya Mila Layatul Hasanah dengan NPM D1D022073, teman saya Nindya Ainindita dengan NPM D1D022083, dan terakhir teman saya Rahmaniar Fitriani dengan NPM D1D022089. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara, tentunya dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Demokrasi intinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk para oknum-oknum penguasa yang mementingkan golongannya masing-masing. Kami di sini membawa submateri yang berisi ada 8, yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Yang keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Yang kelima, mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang keenam, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketujuh, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, ke-8, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rahmaniar Fitriani. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok kami. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kretein yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Menurut Abraham Lincoln selaku mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, the government from the people, by the people, and for the people. Selain itu, ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. 1. Teori Aristotelia klasik. 2. Teori abad pertengahan. 3. Teori doktrin kontemporer. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Teori Aristotelia klasik demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sedangkan teori abad pertengahan demokrasi yang pada dasarnya merupakan Roman law dan konsep populer sovereignty, menetapkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dan teori doktrin kontemporer demokrasi menerapkan konsep republik, dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokrasi tanpa perubahan lebih. Proses demokrasi dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk, yaitu demokrasi prospektif, demokrasi pembangunan, demokrasi equilibrium, dan yang terakhir demokrasi partisipasi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat
perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan, yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang muncul di berbagai media jejaring sosial. Yang pertama yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Nah, kemudian adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik adalah satu, pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah. Nah, kemudian ada penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintah, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau koroni. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, kami telah mengutip 3 sumber. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme, di mana percaya akan Tuhan itu hanya satu dan berkuasa atas segala sesuatu. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau masyarakat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa 2 sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme dan demokrasi. Saya akan melanjutkan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental, dengan prinsip checks and balance.
saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP, tetap tidak berubah. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nindya Ainindita. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Selanjutnya, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Sikap seorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin, sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya. Sebab hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridho Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinan itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan materi hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.